Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-64 sampai beberapa ayat berikutnya. Temanya adalah ajakan menuju kepada agama tauhid, yakni agama yang mengesahkan Allah, yakni millah Ibrahim kepada ahli kitab. Ayatnya adalah ayat yang ke-64 sampai 68. Itu kita awali dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang ke-64 baris ketiga dari atas, Qul ya ahlal kitab, halaman 58. Kita baca, nikmati membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده وما أنزلت التوراة والإنجيل
Tanzilu illa min ba'dih afala taqilun afala taqilun antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilm antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ma kana Ibrahim yahudiyyan wa la nasraniyyan ma kana Ibrahim yahudiyyan wa la nasraniyyan ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وما كان minal musyrikin. Satu ayat lagi, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadhan nabi walladzina amanu inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadzal nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin wallahu waliyul mu'minin. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Mengingatkan keutamaan membaca Al-Quran. Obat hati itu ada 5 macamnya. Yang pertama paling utama adalah baca Quran. Ya Mas Tri ya. Obat hati ada 5 macamnya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Sholat malam belakangan. Sholat malam, zikir, puasa belakangan. Karena itu semuanya adalah sifatnya sunnah. Tapi kalau baca Quran hukumnya wajib gitu. Baik, alhamdulillah saya minum dulu. Bagi yang ingin dan berkenan minum silahkan minum kalau ada minumannya. Ya Mas Pak Karno ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Toto ya silahkan minum Mas Toto. Ini mohon maaf nih. Mungkin kalau dievaluasi kegiatan yang paling top di pandangan Allah adalah ngaji. Ngaji kok malah nggak dipakai fasilitas duniawinya. Harusnya kan minumannya yang paling top. Kadang-kadang untuk nggak jelas santai-santai di Starbucks satu 50.000 sekop satu. Lah ini ngaji untuk akhirat malah kosongan. Iya peminatnya nggak banyak Pak. Peminatnya nggak banyak ya. Bener Pak Hamzah. Mau santai-santai nggak ada urusan akhirat. Kita ketemu di mana? Starbucks kayak apa kayak. Lah ini untuk akhirat malah kosongan. Mikir kata Cak Lontong apa? Mikir kan kayak itu. Ya, Mas Wawan, bener apa enggak? Kalau ngomong kayak gini kan nolok katanya, tapi bener apa enggak itu? Ya Allah, harus menarik lah Pak Aris. Bener Pak Aris? Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang Pak Aris dari Kendari, mudah-mudahan tetap sehat walafiat semuanya yang hadir di sini. Baik, munasabah hubungan ayat
64 dan ayat sebelumnya saya baca dulu Mas Toto, sebelum Mas Toto membacakan tafsir per kata. Pada ayat yang lalu diterangkan keadaan Nabi Isa alaihissalam, dikatakan dia tidak pantas mempunyai sifat ketuhanan. Juga disebut tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak manusia menganut agama tauhid, yakni mengesahkan Allah. Sesudah dijelaskan adanya keingkaran orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagian, sehingga terpaksa beliau mengajak mereka untuk bermubahalah, yakni sumpah laknat. Siapa yang salah dapat laknat. Argumentasi udah dijelaskan, tapi nggak mau nerima. Udah deh, terakhir kita mubahalah aja deh, sumpah laknat. Kalau yang salah di antara kita nanti akan dapat laknat dari Allah. Berani apa enggak? Enggak berani ternyata Nasrani Najran itu. Enggak berani. Kemudian tetapi mereka menolak. Maka dengan penolakannya itu tampaklah kelemahan mereka. Kemudian pada ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak mereka kepada kesatuan akidah, keyakinan, yakni tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan yang lain. Mas Toto, qul ya ahlal kitabi. Qul ya ahlal kitabi, katakanlah wahai para ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ta'alau, marilah kalian, ila, menuju kepada kalimatin, satu kalimat, sawa'im, yang sama, tidak berbeda, bainana, antara kami, wa bainakum, dan kalian, ila, bahwa tidak, na'budah, kita menyembah, illallah, selain Allah, wala nusrika, dan tidak kita menyekutukan, bihi, dengannya, sayan, sesuatu pun, wala, dan tidak, yattakhidha, menjadikan ba'duna, sebagian dari kita, ba'dan, sebagian yang lain, arbaba, sebagai Tuhan, min dunillahi, dari selain Allah. Stop. Sampai di situ saya akan sampaikan masuk ke penjelasan sedikit tafsirnya. Maksud daripada tauhid itu adalah dia itu aslus sholahi, pokok atau dasar kebaikan itu adalah mengesahkan Allah. Fahuwa a'zamul adli, dan itu adalah keadilan yang paling tinggi, yakni mengesahkan Allah. Kemudian poin berikutnya, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak menjadikan sebagian kita terhadap sebagian yang lain adalah tandingan-tandingan Allah. Di sini maksudnya adalah menolak anggapan sebagian golongan yang mereka berkata wajib untuk menerima perkataan pemimpin-pemimpin mereka, padahal ucapan itu tidak ada landasan agama. Ini kalau dalam Syiah itu adalah ada istilah Imam 12. Siapa Mas Toto? Imam 12. Itu terakhir nanti sampai Imam Mahdi lah, yang Al-Mahdil Muntazir. Semuanya itu berdasarkan hadis-hadis. Nah, orang Syiah itu mereka meyakini dan menerima apa yang disampaikan oleh pemimpin mereka, walaupun yang disampaikan itu tidak ada landasan agama atau syar'inya. Nah, itu jadi tidak menjadikan sebagian kita terhadap sebagian yang lain itu menjadi Tuhan. Hal ini disinggung karena kenyataannya dalam perjalanan sejarah Islam itu ada terus sampai sekarang. Jadi fatwanya pemimpin itu seolah-olah adalah fatwa Tuhan, fatwa agama. Yang enggak seperti itu dong. Di cross check terlebih dahulu. Nah, ulama diperlukan iya, tapi kalau fatwanya itu enggak benar ya jangan
diterima. Jangan mengagungkan selain Allah, tidak menjadikan sebagian kita terhadap sebagian yang lain arbabam min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Lanjut, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, menolak, fakulu, maka kalian katakanlah pada mereka, ishhadu, kalian saksikanlah, bi anna, bahwa kami muslimun, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Baik, jadi kalau diajak secara lemah lembut nggak bisa, pakai argumentasi kayak donitan, bener apa enggak? Nggak bisa. Ini loh, datanya seperti ini Pak, Bu. Dalam Injil cetakan ini nggak ada yang namanya Yesus itu ngaku Tuhan, itu cetakan. Udah disampaikan seperti itu, masih tetap aja ngeyel. Ya sudah, ucapan terakhir kita adalah saksikanlah bahwa kami semua adalah orang Islam, orang yang berserah diri. Donitan itu tamunya banyak apa enggak, Mas Soto? Kalau podcast mantap apa enggak itu? Mantap. Tapi yang menerima banyak, yang enggak menerima, yang gedek sama donitan itu banyak apa enggak? Ya, Pak Karno, yang gedek banyak apa enggak itu? Banyak. Nah, karena otaknya nggak dipakai mereka. Diajak adu argumen ini loh, Injilnya ini loh. Donitan itu. Makanya pendeta-pendeta pada geram mana? Donitan gitu. Argumentasi ilmiah udah disampaikan, sejarah udah dibuka, Injil dibuka. Kok masih nggak percaya? Halo. Padahal di dalam Al-Quran itu kita tidak boleh meyakini tanpa ada landasan ilmu. Harus kalla lau ta'lamuna, sebelum yakin harus ilmu. Kalau nggak ada landasan ilmunya nggak boleh yakin. Terus pokoknya yakin aja, ya nggak bisa bos. Harus ada landasan ilmunya. Ya Mas Tri ya. Ini kan saudara-saudara kita yang di kampung kan kasihan itu, ya kan? Ilmunya nggak ada, akan tetapi dipaksa untuk meyakini sesuatu. Mas Tri lahirnya apa? Hari apa? Sabtu apa? Nah, kan kayak gitu. Itu kalau menurut versi Jawa dihitung, ya kan? Oh nanti Mas Tri kalau nyari jodoh Sabtu Pon, terus ketemunya Selasa Wage misalnya, nyari perempuan Selasa Wage, terus nikahnya hari harus kawin itu, pekonnya harus kawin. Hitung-hitungan dari mana itu bos? Kayak gitu. Nah itu nggak ada landasan ilmiahnya, dicekokin, kan kayak gitu. Error apa enggak itu Pak? Error gitu. Ya Pak Karno ya, harus ada landasan ilmunya. Kalau mereka berpaling, nggak mau menerima dakwah Mas Toto, ya sudah, Mas Toto bilang ishhadu bi anna muslimun, saksikanlah kami adalah orang-orang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut ayat 65, Mas Tri, gantian. Silahkan Pak Del. Ya. Baik, itu pertanyaan bagus dari Pak Del Yusar. Kalau dia dibaca sendiri, tidak diwasol, itu adalah ish. Jadi hamzahnya dikasroh. Kenapa? Karena dia kata perintah, fi'il amar. Tapi kalau selain fi'il amar, itu biasanya dibaca ashhadu. Kayak kita bersahadat itu, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu. Dari kata syahida. Nah, coba santai belajar bahasa dikit, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Ini kemarin kita lewat halaman 52, silakan dibuka halaman 52. Halaman 52 baris ketiga dari atas tuh, surah Ali Imran ayat 18. Saya bacakan, mohon disimak. Syahidallahu annahu la
ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi itu kata kerja masa lampau syahida. Kalau kata kerja masa sekarang dan akan datang yashhadu. Kemudian kata kerja perintahnya ishhadu gitu. Nah, gara-gara diwasol bacaannya disambung, i-nya itu ketabrak jadi hilang. Faqulu shhadu ayat 5 kembali ke halaman 58. Kembali kepada halaman 58. Faqulu shhadu bi anna muslimun. Terima kasih, pertanyaan bagus dari Pak Del Yuzar. Cukup Pak Del? Sama-sama. Lanjut Mas Tri, ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab. Stop. Ahli kitab itu kira-kira orang bodoh apa orang pintar? Hah? Yang namanya ada ahli buku gitu loh, yang mengerti tentang seluk-beluk kitab. Wah, ini ahli kitab. Makanya Mas Tri harus pintar kalau mau berdakwah. Ntar yang dihadapi itu ahli kitab. Lanjut. 5. Mengapa tuhajjuna kalian saling berdebat dan berbantah-bantahan tentang Ibrahim wa ma unzilati, padahal tidak diturunkan Taurat wal Injilu dan Injil illa kecuali min ba'di, sesudah Ibrahim dengan masa yang panjang. Apakah tidak ta'qilun, kalian berakal mengerti kesalahan pendapat kalian? Baik, gimana sih kalian cara berpikirnya? Kok Ibrahim itu mengikuti agama kami? Lah wong masa kalian itu jauh dari masanya Nabi Ibrahim, gitu loh. Klaim itu. Tidaklah Nabi Ibrahim itu kaitannya dengan ayat yang ke-67 nanti. Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan Nasrani. Lah, Yahudi Nasrani itu adalah keturunan Nabi. Lah kok diklaim gitu loh. Nabi Ibrahim itu adalah penganut agama tauhid, mengesahkan Allah gitu. Mbok mikir dikit lah kalau mengklaim gitu loh. Ya Mas Toto ya. Jadi makanya orang kalau ini mohon maaf nih, saya punya jamaah namanya Pak Anton dari Waringin Permai, dulu pernah kerja di Filipina, kerja minyak. Di sana kan banyak orang Kristen Katolik. Jadi memang orang Kristen Katolik itu didoktrin mulai dari kecil, didoktrin pokoknya walaupun nggak masuk akal itu dicekokin. Biar apa Pak Del? Semakin tua nanti semakin mudah untuk dibegoin. Dia apa? Semakin mudah untuk dibegoin kan kayak itu. Didoktrin aja. Mbok mikir gitu loh. Apa? Afala ta'qilun. Mbok kalian itu mikir gitu. Coba Mas Toto pelan-pelan terjemah bebasnya ayat yang ke-65. Yang enak terjemahnya Mas Toto. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti? Apakah kamu tidak mengerti? Jadi di sini tafsirnya, wahai kelompok Yahudi Nasrani, kenapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Yakni kenapa kalian berdebat tentang agama Ibrahim? Dan Nabi Ibrahim itu adalah bukan dari menganut agama kalian. Dan Taurat dan Injil itu diturunkan kecuali setelah Nabi Ibrahim. Kok kalian mengklaim gitu loh? Nabi Ibrahim itu beragama seperti agama kalian. Afala ta'qilun. Kok kalian itu mikir bagaimana klaim kalian itu batal, salah. Di sini di dalam tafsir dijelaskan, fala ta'qilun afala ta'qilun butlana iddi'aikum. Apakah kalian tidak berpikir tentang kesalahan atau ya kesalahan klaim kalian, pengakuan kalian gitu. Lanjut Mas Tri, berkata masih Antum, itulah kalian, ulai, wahai kalian yang hajatkum
kalian berbantah-bantahan fima lakum tentang apa yang kalian miliki, bihi ilmun tentangnya pengetahuan. Falima lalu mengapa tuhajjuna kalian juga berbantah-bantahan fima tentang apa yang laisa lakum tidak ada bagi kalian bihi ilm, bihi tentangnya ilmu pengetahuan. Wallahu dan Allah ya'lamu dia mengetahui, wa antum la ta'lamun dan kalian tidak mengetahui. Baik, asbabun nuzul ayat 65 sampai 67. Mas Toto. Sebelah kiri itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu saat kaum Nasrani Najran dan para pendeta Yahudi berkumpul dan berdebat di hadapan Rasulullah SAW. Ibrahim adalah seorang Yahudi, kata para pendeta Yahudi. Ibrahim adalah seorang Nasrani, balas orang-orang Nasrani. Sebagai teguran kepada mereka, Allah lalu menurunkan ayat ini. Baik, ya, itu masih ada beberapa ayat berikutnya itu. Orang Yahudi dan Nasrani itu saling klaim, saling apa? Saling klaim. Makanya, ya kalau kita mengaji Al-Quran, ya insya Allah tahulah keadaan mereka. Masya Allah. Monggo, Pak Ustadz Mursalin. Tolong dikasih itu. Ayat yang kita bahas sekarang kan sangat luar biasa ya. Jadi saya ingin menambahkan ada sedikit dari ayat-ayat ini. Kemarin 2 hari yang lalu saya kumpul bersama rakyat dan tokoh-tokoh Banten. Siap. Dalam masalah PIK. gitu ya. Semua tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh Jawara dan tokoh-tokoh Debus. Semua tokoh Debus turun. Masya Allah. Dan saya berdialog sama tokoh Debus. Saat apa untuk orang supaya terhindar sihir, terhindar oleh apa itu debus dan sebagainya. Satu, terpenting adalah yang disampaikan Pak Joko tadi, yaitu kalau orang ngaji dengan maknanya dan sebagainya, itulah artinya orang yang betul-betul ngaji dan tidak akan terkena sihir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengajian seperti ini kalau kita kaitkan dengan ayat atau hadis-hadis yang lain luar biasa. Yang turun yang mengikuti pengajian ini bukan di sini aja, kita sampaikan di hadis itu kan. Bahkan seluruh malaikat turun menyaksikan. Allahu Akbar. Kalau orang tidak ngaji atau tidak mendalami maknanya, dia masih rentan keimanannya itu. Kemudian yang kedua, tadi kan ada ayat makana Ibrahimu Yahudi. Ini termasuk suatu kehebatan mengajarkan Quran, berdakwah Quran. Saya kebetulan ada junior saya yang bantu saya di Hidayatullah itu, kan ada 2 pondok pesantren atau kegiatan terbesar dakwah di Indonesia itu, satu Dewan Dakwah dan satu Hidayatullah, yang menyebarkan santri-santrinya ke pelosok-pelosok. Dan apa yang dilakukan BWA itu Badan Wakaf Quran. Badan Wakaf Quran. Kalau kita ke mal-mal atau ke pasar-pasar itu ada orang apa itu ngasih sumbangan dia, enggak sumbangan, kasih lah 5.000 atau 10.000. Itu untuk membeli Quran ratusan ribu tersebar. Dan saya ngobrol sama anak Mercy ini kan punya cabang di Irian. Itu mendapat Quran. Salah satunya banyak orang masuk Islam, walaupun Qurannya itu tidak ada terjemahannya. Allahu Akbar. Menyebabkan orang-orang yang dapat Quran itu yang non-Muslim itu mencari orang yang bisa memahami Quran dan ketemu ayat ini. Masya Allah. Makana Yahudi wal Nasrani. Karena tidak ada orang menentang Ibrahim, baik orang Yahudi atau Nasrani, dia adalah orang hebat. Tapi dikatakan dalam Quran, dia itu bukan Yahudi Nasrani. Bukan Nasrani, walakin kan Hanifah. Orang yang lurus, Musliman dan dia adalah Muslim. Itu yang menyebabkan orang apa itu. Nah, maka kalau kita tidak bisa mengajarkan Quran karena nggak ada ilmu, berilah apa sumbangan-sumbangan orang yang sedang menyebarkan Quran kemana-mana. Itu udah pahalanya luar biasa. Ya, Badan Wakaf Quran itu bukan hanya menyebarkan Quran, tapi dia bisa menyisikan apa itu organisasi apa manajemennya itu menggaji anak-anak ya, terutama dari pondok pesantren bukan dapat ya walaupun hanya 70.000, 100.000 per bulan dari uang itu. Betul. Luar biasa. Kita harus ikut di dalam gerakan dakwah supaya memang ya itu tadi nanti jadi alasan nanti Allah akan menolong kita sebagai seorang muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan. Jadi dari Pak Ustadz Mursalin menyampaikan tidak ada benteng yang paling kokoh dari sihir atau dari hal-hal yang
jahat itu kecuali membaca Al-Quran dan maknanya. Kalau belum, kata beliau mengutip dari para debuser itu masih rentan. Insya Allah dengan Al-Quran kita akan senantiasa dilindungi dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan mudah-mudahan Pak Ustadz Mursalin tetap sehat walafiat, tetap berjuang untuk li'i'la'i kalimatillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.